Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajeng Lestari. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara vaksin terbentuk dan bagaimana vaksin dapat membantu tubuh untuk melawan infeksi virus. Simak videonya baik-baik ya. Sebelum masuk ke bagaimana cara vaksin terbentuk, kita harus tahu dulu nih virus itu apa sih. Jadi virus adalah salah satu penyebab penyakit menular paling berbahaya. Tapi manusia berhasil menciptakan salah satu perlindungan kuat untuk melawan virus tersebut, yaitu vaksin. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian vaksin itu apa sih. Jadi vaksin adalah zat yang digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, setiap vaksin itu dibuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada yang dari bakteri, virus, atau racun yang telah dilemahkan atau dimatikan. Vaksin dapat terbentuk dengan berbagai teknik. Di antaranya, vaksin yang tidak aktif, vaksin yang dilemahkan, vaksin messenger RNA, dan vaksin subunit. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tahap penelitian, selanjutnya ada tahap preklinis, dan yang terakhir ada tahap uji klinis. Pembuatan vaksin dimulai dari mempelajari virus penyebab penyakit. Para ilmuwan mengidentifikasi struktur virus, terutama bagian yang disebut antigen, yaitu bagian virus yang dapat dikenali sistem imun. Setelah antigen diketahui, vaksin dirancang berdasarkan struktur tersebut. Setelah mendapatkan hasil yang memuaskan, tahap pengujian dapat dinaikkan ke pengujian pada hewan. Pengujian pada hewan sendiri umumnya dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun, karena semua efek dan perkembangan sekecil apapun harus dicatat. Setelah kandidat lulus tahap pengujian pada hewan, vaksin akan diuji cobakan pada manusia. Tahap ini disebut sebagai uji klinis dan akan melalui beberapa fase. Pada uji klinis fase 1 akan dilakukan uji keamanan vaksin pada beberapa orang yang memiliki risiko rendah, yang umumnya adalah orang dewasa muda yang tidak memiliki penyakit apapun. Selanjutnya akan dilakukan uji klinis fase 2 yang bertujuan untuk menentukan dosis optimal serta jadwal dan jeda jika vaksin harus diberikan lebih dari 1 kali. Selanjutnya, vaksin akan masuk ke uji klinis fase 3 yang bertujuan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan. Efikasi vaksin adalah kemampuan vaksin untuk memberikan manfaat bagi individu yang diberi imunisasi. Pada fase ini juga akan diamati lebih jauh tentang keamanan vaksin yang melibatkan tipe populasi yang lebih beragam, tidak hanya individu yang masih muda dan dalam kondisi sehat. Setelah kandidat vaksin lolos uji klinis fase 3, barulah akan dibuat surat permohonan izin edar vaksin yang diajukan kepada otoritas yang berwenang. Kalau di Indonesia, surat ini akan diajukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pada proses pengajuan izin vaksin ini, BPOM akan melakukan analisa yang membandingkan antara efikasi dan efek samping yang berpotensi ditimbulkan oleh si vaksin. Setelah mendapatkan izin dari BPOM, barulah vaksin dapat masuk ke tahap pengenalan untuk dapat diedarkan dan digunakan kepada masyarakat umum. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara vaksin bekerja di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama itu, vaksin akan mengenali virus atau kuman ataupun bakteri yang datang di tubuh kita. Kemudian, vaksin akan menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita untuk melawan penyakit. Selanjutnya, vaksin akan mengingat penyakit tersebut dan bagaimana melawannya di masa depan. Jadi saat kamu terpapar virus, sistem imun kamu akan dengan cepat melawan dan mematikannya sebelum kamu sakit. Setelah mengetahui tahapan cara membuat vaksin, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa vaksin itu bukan sekedar hasil teknologi medis, melainkan wujud pengetahuan ilmiah yang membantu tubuh mengenali dan melawan virus secara aman. Melalui proses penelitian yang panjang dan pengujian yang ketat, vaksin membekali sistem imun dengan memori pertahanan yang kuat. Baik, sekian yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.